Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 9 Oktober 2022. Hari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Kita diingatkan bahwa iman dan perbuatan kita akan menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mendengar keluh kesah orang yang menderita dan memberi mereka kesembuhan. Di saat mereka sudah alami kesembuhan, hanya satu orang datang kepadamu. Tersungkur di kakimu, ucapkan syukur. Engkau mempertanyakan di manakah 9 yang lain. Betapa sering kami lupa sampaikan syukur sesudah kami mendapat berkat-Mu ya Tuhan. Kami mohon, sadarkanlah kami untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, untuk selalu bertekuk lutut menyampaikan syukur, entah lewat kata maupun perbuatan konkret. Kuatkanlah iman dan perbuatan kami ya Tuhan, agar kami boleh selamat. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah iman dan perbuatan kita menyelamatkan kita. Sewaktu saya merenungkan Injil hari ini, saya menemukan begitu banyak pesan yang menarik untuk kehidupan harian kita. Yang pertama, 10 orang kusta itu sungguh sadar akan penderitaan yang lagi mereka alami. Mereka sungguh sadar betapa pahit dan menderitanya diasingkan dari keluarga karena sakit yang dialaminya. Satu peringatan untuk kita supaya selalu perhatikan keadaan tubuh kita. Kalau sakit, beri perhatian khusus kepada tubuh yang sakit. Ada orang walaupun sakit, mereka tetap berlagak sehat. Sewaktu mau mati baru minta tolong. Sewaktu dibawa ke dokter, dokter kewalahan karena sudah terlambat. Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan dokter, pembantu dokter utama, yaitu Tuhan
untuk untuk melayani orang sakit. Yang kedua, ke-10 orang kusta percaya akan Yesus Kristus, bahwa Dia bisa menyembuhkan mereka. Mereka juga sadar akan ketidaklayakan mereka untuk mendekati Yesus. Karena itu mereka berteriak dari jauh, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka tidak meminta Yesus untuk sembuhkan mereka, tetapi yang mereka minta adalah belas kasihan. Satu peringatan untuk kita agar selalu kembali kepada Tuhan, serahkan diri kita kepada Tuhan, selain meminta pertolongan pada yang lain. Tuhan adalah sumber segalanya. Tuhan adalah dokter utama kita. Yang ketiga, Yesus memahami maksud dari permintaan mereka. Sebagai jawaban, Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka, tetapi suruh mereka pergi, perlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Satu tantangan yang harus mereka kerjakan. Yesus tahu tata aturan agama Yahudi. Ia tahu bahwa orang kusta diasingkan sesudah imam memberikan satu pernyataan resmi bahwa mereka kena kusta. Karena itu, sesudah seorang kusta kembali sembuh, ia harus lapor diri minta pernyataan resmi dari seorang imam bahwa yang sakit sudah sembuh dan boleh kembali ke komunitas asalnya. Satu peringatan untuk kita supaya selalu menghormati dan menghargai aturan dan hukum dalam masyarakat di mana kita tinggal. Yesus sendiri pernah berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya." Yang keempat, ke-10 orang kusta taat pada perintah Yesus dan pergi menemui imam. Ketaatan mereka mendatangkan mujizat. Penyakit kusta menjadi sembuh. Mereka menjadi tahir. Iman diwujudkan lewat perbuatan. Mereka percaya dan mengikuti perintah Yesus. Satu peringatan untuk kita supaya selalu percaya dan taat pada perintah Tuhan. Perintahnya selalu mengacu kepada sesuatu yang baik. Mentaati dan menjalankan perintah Tuhan akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Iman dan perbuatan mendatangkan keselamatan. Yang kelima, seorang dari mereka setelah melihat bahwa ia sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Satu pesan yang menarik untuk kita, supaya selalu sampaikan syukur kepada Tuhan kalau kita alami berkat daripadanya. Betapa sering terjadi kalau kita alami kesulitan, kita berdoa berjam-jam memohon belas kasihan Tuhan, tetapi begitu doa kita dikabulkan, mungkin kita hanya ucapkan terima kasih, tidak lagi duduk berjam-jam menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Injil katakan bahwa Yesus sempat tanya kepada orang Samaria itu, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini?" Dari pertanyaan Yesus ini, kita bisa tahu bahwa Tuhan mengharapkan agar mereka yang mendapat pertolongannya harus kembali kepadanya menyampaikan syukur, bukannya menghilang daripadanya. Bagaimana dengan kita? Kita selalu berterima kasih kepadanya? Yang keenam, yang terakhir, Yesus memuji orang Samaria yang tahu berterima kasih. Kata Yesus kepadanya, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Apakah iman kita sudah menyelamatkan kita? Pernahkah kita alami pertolongan Tuhan karena iman kita padanya? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, percayalah selalu bahwa iman dan perbuatan kita sungguh sangat menyelamatkan kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita,
agar iman dan perbuatan kita selalu kita wujud nyatakan dalam hidup harian kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.